Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sambil menunggu beberapa teman yang lainnya, sambil menunggu teman-teman yang lainnya juga, sambil menunggu Mbak Ica sama Mas Ari sebagai pembicara kita malam ini, saya buka dulu kelasnya ya. Saya buka dulu agendanya sambil menunggu teman-teman. Selamat datang yang bergabung. Bismillahirrahmanirrahim. Saya opening dulu. My name is Kartika. Saya dari The Key English Course dan perkenalkan tentang sedikit banyak tentang The Key. The Key berawal dari kelas speaking. Jadi kita dulu awalnya hanya speaking aja. Terus habis itu kita berkembang lebih banyak ke arah professionals English. Jadi kita membantu beberapa teman-teman yang lebih ke persiapan pekerjaan, jadi diskusi-diskusi tentang pekerjaan, kadang tentang job interview, jadi kadang-kadang tentang segala hal yang berhubungan dengan dunia pekerjaan. Kadang-kadang kita juga share tentang beberapa project teman-teman juga yang sedang mengerjakan sebuah project, terus kita lebih ke sharing bahasa Inggris, karena biasanya kita kalau udah bekerja kepengen ketemu temen yang punya wadah ngomong bahasa Inggris terus sharing ke sana ke sini tapi pakai bahasa Inggris gitu. Nah, sebenarnya kita dulu fokus di sana, lambat laun kita mengarah ke IELTS. Jadi sekarang kita lebih fokus di IELTS dan juga tetap di academic settingnya plus untuk di kelas untuk para karyawan. Sambil menunggu Mbak moderatornya sama Mas Ari, saya mau bilang tentang mengenai beasiswa hari ini, tentang KOC University. Seperti kita ketahui, beasiswa ini kampus ini, maksud saya KOC University, itu established di tahun 1993, dan meskipun KOC University ini bisa dibilang salah satu beasiswa yang cukup baru gitu ya, karena baru rilis beberapa tahun ini, tapi dia masuk dalam top 10 di Turki, jadi itu sangat amazing sekali. Dan KOC University meskipun ini private university, tapi karena masuk top 10 berarti keren banget dong. Kita coba sharing habis ini langsung dengan alumninya. Kita coba masukkan apakah mereka sudah masuk. Mbak Ica, coba masuk lagi Mbak Ica. Mbak Ica sama Mas Ari, request lagi dong Mbak Ica. Kok jadi Chan 7804 yang request? Mbak Ica lagi Mbak Ica. Mbak Ica itu kah yang Chan 7804 ganti Mbak Ica? Mohanca 8. Mbak Ica Farica, oke. Sebentar sayang. Bisa. Iya sebentar. Hari ini saya ada kedatangan tamu, jadi hari ini mohon maaf saya nggak bisa nemenin banyak. Jadi nanti Mbak Ica yang akan membantu banyak untuk agenda ini ya Mbak Ica ya. Waalaikumsalam. Semuanya. Apa volume kabar, suaranya Miss? kenapa? Hai, baik Mbak Ica. Volume suaranya kenapa Mas Iqbal? Kurang jelas kan Mas Iqbal? Begini jelas Mas Iqbal? Tes suara dulu Mbak Ica ya. Cukup jelas sih Mbak Miss Aceh. di saya. Oh, cukup jelas ya. Mbak Aceh, Mbak Akra, suaraku jelas kan Mbak Akra? Oh iya, for your information Mbak Ica, sebenarnya dari 4.000 followernya The Key itu kan tergolong bisa dibilang 80% diantaranya saya kenal baik dengan mereka semuanya, sama kayak saya kenal sama Mbak Ica gitu, sama kayak saya kenal sama Mbak Akra, sama kayak saya kenal sama Mas Azmi Iqbal yang kebetulan komentar jelas itu. Hampir semuanya 80% membernya The Key, jadi sebenarnya kayak menggarami lautan ya, mereka yang sudah banyak hunting beasiswa, terus habis itu kita juga sharing sama mereka. Tapi harapannya kita nggak mengcover member-member The Key atau mungkin followernya The Key aja, bisa lebih expand kemana-mana gitu, maka harapannya bisa lebih maksimal habisnya Mbak Cah ya. Mas Ari udah masuk belum tuh Mbak Cah? Udah tuh. Ada di komen sih Miss. Oke, malam ini mungkin sama-sama belajar juga sih Miss, soalnya saya juga masih tergolong baru dan juga masih belajar, kebetulan masih belajar di Mistika juga. Oh iya, kenalan dulu dong Mbak Ica. Mbak Ica sepertinya bisa memperkenalkan diri sendiri, boleh nggak Mbak Ica? Mbak Ica dari mana Mbak Ica? Sedikit banyak dong Mbak Ica.
Ya, baik. Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Angelika Ardi. Saya sekarang jadi member aktif di Deki. Biasanya kalau di kelas online-nya Deki panggilnya Ica, jadi panggilannya Ica. Bisa juga dipanggil Angel, kadang-kadang teman kampus juga suka panggil Angel gitu. Kalau sekarang kesibukannya lagi kerja sambil belajar bahasa Inggris juga di Deki. Oke, Mbak Ica, untuk agendanya aku titipkan Mbak Ica dulu sebentar karena ini kayaknya kurang kondusif ada tamu di sini sama Mas Ari ya. Mas Ari udah masuk nih, tapi dia masuk keluar masuk gitu Mbak Ica. Mungkin Di ini sini lagi kendala rame nih, sinyal. ada saudara-saudara nih, ada anak kecil, ada Oke, itu sudah Mas Ari masuk. tuh. Miss, hari ini Asik, aku pakai pakai kaos. kaos Iya, Deki aku udah dong. mau komentar tuh. Terus hari ini serba hijau dong, Deki banget ya nggak? Asik, betul, 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 betul. Zeki emang hijau. Mbak Ica, aku sementara off kamera dulu. Aku minta Mbak Ica untuk handle programnya. Mbak Ica berarti bisa approve dong kalau misalnya Ari masuk ya Mbak Ica ya? Nggak bisa Miss kalau pakai akun aku sendiri. Ini harus hostnya sendiri sih Miss. Jadi kalau misalkan dari akunnya Deki berarti harus dari akunnya Deki gitu Miss. Cuman tadi kita ada Oke, kendala gitu kan. Jadi iya. gimana ya buatnya ini? Ntar nunggu Mas, sorry. Dia udah aku approve tapi kok nggak masuk-masuk ya? Kayaknya sinyalnya dia nggak bagus deh. Mbak Ica mau memperkenalkan dulu Mas Ari nggak sambil nunggu Mas Ori join? Oke, boleh. Pertama-tama aku mau sapa dulu Kita nih buka dulu dong semua, Mbak Ica. Oke. iya semua audiens Deki yang udah hadir di malam hari ini. Jujur aku senang banget bisa dapat kesempatan untuk ikutan sharing sessionnya Deki bareng alumninya juga dan juga alumninya spesial nih malam ini. Karena udah diterima di beasiswa, salah satu beasiswa yang uh, bisa dibilang prestis juga ya Miss ya. Nah, untuk narasumber kita hari ini itu ada Mas Ahmad Nasyori atau yang biasanya dipanggil Mas Ai. Beliau ini kebetulan sudah diterima di KOC University, juga di jurusan fisika. Dan sebelumnya beliau ini S1 di UIN Alauddin Makassar di jurusan yang sama yaitu fisika. Wah keren banget sih ini. Jurusannya aja udah membuat aku insecure gitu. Padahal aku juga dulu S1-nya ada sih pelajaran fisika tapi kayak itu cukup sulit untuk aku dan aku struggling gitu. Jadi wah aku pas baca CV-nya beliau nih jurusan fisika, terus lanjut master degree-nya juga fisika, terus melihat dari riset-riset publikasinya banyak banget itu. Wah, sungguh ini keren banget sih pembicara kita malam ini. Oh iya, dan untuk for your information, mungkin kalau misalkan yang bukan member Deki, mungkin follower barunya Miss, kelihatan Deki, nggak? uh, Mas Ari ini alumni Deki nih di tahun 2019. Dan kalau yang sebelumnya sudah aku tanyakan, beliau ini ambil program kalau nggak salah 3 bulan. Tapi nanti mungkin untuk kita info-info selanjutnya, gimana beasiswanya, atau gimana pengalaman belajar di Deki sendiri, nanti kita bakal tanya-tanya langsung sama beliau. Gitu. Miss, ini Mas Arya sudah bisa masuk belum ya, Miss ya? Udah. Nggak masuk kah di situ, Mbak? Mas Ari ini udah masuk kan? Belum kelihatan di layar aku, harusnya ada. Oh, tapi di tempatku ada, udah. Dari audiens, apakah bisa melihat Mas Ari? Iya, aku nggak bisa ya. Aduh, apakah ada tapi suaranya, di aku? tapi gambarnya masuk hitam atau tanpa space sama sekali, Mbak Ica? Untuk di layar aku sendiri, Mas Arinya nggak kelihatan gitu, Miss. Di layar suaranya juga nggak ada, jadi suaranya nggak ada. Jadi cuma ada kita berdua gitu, Miss. Jaga kalau misalnya interview nggak lihat kayak. Coba baca keluar dulu kemudian kayak masuk satu lagi. Arah gitu. Iya.
Gimana ya Gimana Mas Jardi? solusinya? Oh, mungkin atau Coba aku yang akunya keluar aja ya, kali Miss. yang Aku keluar masuk lagi lagi. aja kali ya. Soalnya kalau Boleh Mas boleh Arinya Mbak kan Ica udah di keluar dalam. terus Mas. Kasihan ya. Nanti di admit lagi ya Miss ya, tolong. Oke, Oke. aku tunggu. Siapa yang keluar nih, Miss? Aku atau Mbak Ica? Mbak Ica aja, udah Mbak Ica keluar. Untuk teman-teman yang mungkin punya beberapa pertanyaan tentang KOC University atau mungkin beberapa beasiswa Turki, nanti katanya Mas Adi mau berencana. Katanya Mas Ari mau sharing tentang beberapa universitas di Turki, ya kan? Dan KOC kan salah satu dari top 10-nya ya, Mas Ari ya. Jadi nanti kita lebih fokus ke KOC Iya. karena kebetulan Mas Ari memang awardee dari KOC dan sekarang masuk ke semester berapa Mas Ari? 2. Masa 2. Semester 2 ya. Kita tunggu Mbak Ica, udah masuk dia. Oke Mbak Ica, udah aku approve Mbak Ica, tinggal loading. Oke, Oke, halo masuk. lagi semuanya. Sekarang akhirnya udah muncul nih Mas Arinya. Oke. Udah muncul Mbak juga. Iya, oke, suara saya cukup jelas Oke. ya Miss dan Mas Ari, gimana? Oke. Mbak Jelas Ica, aku banget. izin untuk mundur dulu ya. Oke, Tapi kalau Jadi boleh. gini Mas keluar, Ari, nggak apa-apa itu. Mas Ari ceritanya gini Mas Ari, ini tadi kan ada tamu saya kebetulan maunya saya tetap ini tapi kayaknya nggak enak karena saya cuma di rumah sendirian jadi sama-sama saya jalan rumahnya nih. Orang sepuh lagi yang datang. Jadi saya temuin mereka dulu terus nanti Mbak Ica biar handle semuanya dulu ya sama Mas Ari ya. Miss, Jadi tapi ini saya off mungkin kamera dulu. live, ya, live-nya jangan sampai dimatiin, Miss. Soalnya kalau Nggak, enggak kita semua jangan. keluar. Iya. Janganlah, oke. Baiklah. Terima kasih Mbak Ica. Selamat melanjutkan. Assalamualaikum. Izin dulu. Waalaikumsalam, ya Miss. Oke, karena sekarang Mas Arinya udah ada di sini. Tadi sebelumnya mohon maaf nih, akunya ada kendala di Instagramnya. Oke, pertama-tama mungkin dari Mas Arinya mau perkenalan diri sekali lagi ini di teman-teman Deki gitu. Teman-teman Deki ya. Tapi suaranya jelas ya Mbak ya? Jelas, Mas. Jelas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita ucapkan puji dan syukur kita kehadiran Allah. Salam dan salam juga tidak lupa kita kirimkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Perkenalkan, saya Ahmad Nasori, bisa dipanggil Ari. Saya dari Padang. Tapi hari ini sedang S1-nya di Makassar, UIN Alauddin Makassar, jurusan fisika, spesialis di renewable energy, photovoltaic atau solar cell, the essential solar cell. Hari ini sedang melanjutkan master degree di Koç University di jurusan fisika dengan tema tetap material. Apa Mas? Santai aja. Udah menarik banget sih pas awalnya juga jurusannya ini banget, jurusan yang eksotik gitu, udah keren banget deh pokoknya. Sebelumnya nih di awal aku mau ingetin ya teman-teman Deki atau mungkin follower Deki, misalkan ada yang ingin ditanyakan bisa langsung ditanyakan di kolom komentar atau mungkin di question box. Nanti akan dijawab setelah kita sharing session. Oke, berarti kuliah ya udah Sekarang mulai. lagi kuliah sekarang lagi mid sama final. Kemudian kemarin sebelumnya di tahun 2020 memang ada project sama penelitian sama salah satu dosen ITB, dan sekarang di tahap kedua. Jadi aktivitasnya hanya riset sama belajar untuk kuliah aja. Wah, sibuk sekali nih sepertinya. Dan masih bisa sempetin waktu buat sharing sama teman-teman Deki. Wah, keren sekali. Oke, mungkin bisa kita throwback sedikit ya Mas. Dari awalnya, gimana sih awalnya Mas Ari nih pas menyiapkan beasiswa gitu? Pas waktu menjadi scholarship hunter, ketika misalkan lulus kuliah, itu gimana sih ceritanya dari awal lulus, terus jadi scholarship hunter, terus hingga dapat beasiswa KOC ini, gitu. Oke, pertanyaannya menarik dan jawabannya cukup panjang biasanya itu. Ya, di sini teman-teman bisa pastikan take notes ya. Text note.
Yang pertama saya lulus di tahun 2019 di bulan April. Memang udah ada niat untuk lanjut S2. Udah ada niat untuk lanjut S2. Waktu itu belum ada niat untuk di luar atau di dalam negeri, tapi keinginan di luar, tapi kalau ada kesempatan dalam negeri ambil. Saya nggak pernah muluk-muluk untuk nyari beasiswa dimanapun, asal itu ada beasiswanya. Yang penting full funded ya Mbak ya. Ada beasiswanya, yang penting full funded ya udah saya ambil. Dari 2019 saya berangkatlah ke Pare, kampung Inggris yang dikenal dengan bahasa Inggrisnya. Ya memang kekurangan saya dari dulu itu adalah bahasa Inggris. Saya tidak suka bahasa Inggris, sedikit pun tidak suka. Di SMA itu tidak suka. Sampai nilai ujian UN itu jelek sekali bahasa Inggris. Tapi ketika udah lulus S1, kepikir sama dosen, dia bilang kalau bisa lanjut S2 di luar. Kemudian bahasa Inggris. Oh, ternyata bahasa Inggris penting buat kita. Terus saja di pompa bahasa Inggrisnya. Singkatnya di 2020 saya nyoba banyak beasiswa. Di 2020 saya nyoba 5 beasiswa, itu ada Erasmus, ada Erasmus Mundus, ada Turki lagi, kemudian ada Hungari, ada Polandia, kemudian ada PDMSU. Pas pandemik datang ke Indonesia 2020 di bulan Maret ya, Indonesia kena pandemik COVID ini, kemudian saya pulang ke Padang, kemudian persiapkan. Saya sudah yakin kalau di antara 5 ini lolos semua ya. Maksudnya salah satu ada yang lolos nggak? Salah satu ada yang lolos. Saya pikirkan ternyata ketika itu gagal semua dan tidak diterima. Sempat dapat wawancara dari Thailand, sempat juga dapat lolos di Turki, tapi yang cuma persyaratan awal. Akhirnya saya gagal di 2020 karena memang bahasa Inggris masih belum bagus. Akhirnya di 2020 akhir saya coba lagi, kemudian di kemarin di 2020 itu saya nyoba 5, dan sekarang ini saya coba lebih dari 10 beasiswa yang saya coba hari ini, dan ada beberapa sedang nunggu juga. Hari ini yang sudah keluar kayak Erasmus 2 saya daftar, kemudian China 3 saya daftar, kemudian Hungari 1, Turki 2, ada beberapa beasiswa lain yang saya daftar. Memang saya nggak pernah muluk-muluk dimanapun saya dapat beasiswa, yang penting full funded, ada beasiswanya yang penting ya. Karena yang penting bagi saya itu adalah yang paling penting adalah bagi saya itu adalah beasiswanya, yang pertama, yang kedua adalah jurusannya fisika. Jurusannya fisika, tapi kalau misalnya ada chemical, ada teknik kimia ataupun yang berkaitan dengan jurusan saya fisika, namun tetap di renewable and sustainable energy, itu pasti saya ambil. Jadi memang nggak muluk-muluk, apapun kata orang banyak, tebara jaga sebanyak-banyaknya, mungkin ada 1 atau 2 yang dapat, ya itu saya coba sih. Dan akhirnya di daftar beasiswa Turki. Beasiswa Turki ada YTB, kemudian juga ada coach. Jadi coach sama YTB ini beda. Kalau coach ini dari universitas, tapi bisa lewat YTB juga. Tapi hari ini saya dapat dari coachnya langsung. Jadi coachnya yang ngasih beasiswa, bukan YTB. Gitu singkatnya, Mbak. Oke, kalau diamati ini persiapannya kurang lebih panjang sekali ya. Sudah dari 2019, terus gagal, jadi nggak langsung keterima untuk beasiswa. Memang seperti itu sih perjalanannya. Terus untuk statementnya itu tadi, saya juga setuju sih kalau misalkan bahasa Inggris itu penting banget dan juga nggak bisa disiapin secara instan ya Mas ya. Jadi kayak kita butuh persiapan yang panjang ya untuk ini gitu. Dan kita butuh ngangkat kebiasaan kita sih, karena kita kan belum biasa. Dan banyak kok kata tutor aku di salah satu kursusan juga, dia bilang bahasa Inggris itu kayak makan, kita butuh makan dulu, kemudian ada yang kita keluarin. Jadi ketika speaking, ketika writing dan lain sebagainya, kan itu yang dikeluarkan kan. Jadi kita harus makan sebanyak-banyaknya vocab katanya. Iya, setuju sekali, Mas. Memang persiapannya itu sendiri
butuh waktu yang panjang, juga butuh kita latihan, terus butuh self study dan juga kalau misalkan eh, membutuhkan kita juga butuh tutor ya Mas pastinya. Pasti, pasti Mbak. Oke, lanjut abis setelah persiapan nih Mas, pasti kita pengen tahu nih gimana sih caranya mengajukan beasiswa KOC ini sendiri gitu, sampai hingga diterima gitu. Mulai dari prosesnya, tahapan-tahapannya, step-stepnya hingga bisa dinyatakan lolos di beasiswa itu sendiri gitu Mas. Coach ya. Jadi sebelumnya saya bahas dulu tentang yang tadi saya sudah bahas kenapa di Turki. Saya emang nggak muluk-muluk, yang penting dapat beasiswa kan. Yang kedua di Turki ini kita yang saya tahu ada 4 beasiswa. Ada 4 beasiswa yang teman-teman ingin ke Turki. Ada yang namanya YTB. Buka aja di Google, itu banyak YTB scholarship di YouTube dan lain sebagainya, banyak alumninya. Kalau teman-teman di sana itu ada S1, S2, S3. Saya tahun kemarin coba itu dapat lolos di persyaratan, lolos sama salah satu teman juga lolos, tapi ketika diwawancara saya nggak dapat email untuk wawancara. Jadi ada beberapa teman yang dapat wawancara tapi yang nggak dapat wawancara ini langsung di-cut untuk tidak lolos. Saya nggak tahu itu kenapa. 2020 itu. Dan 2021 saya coba lagi di coach ini di Turki di YTB. Habis di YTB sekarang masih belum pengumuman YTB-nya, tapi ketika daftar di YTB saya juga daftar di coach. Keunikan di coach itu ada beasiswa untuk master dan doktor, itu yang untuk langsung ke coach. Jadi mereka hanya memberikan beasiswa kepada mahasiswa master dan PhD untuk kuliah di coach. Persyaratan di coach itu ya seperti umumnya persyaratan beasiswa, transkrip dan lain sebagainya, kemudian recommendation dan lain sebagainya. Kemudian sebelum ke coach, sebelum masuk ke dalam coach, jadi ada lagi satu beasiswa namanya ISDB. Itu beasiswa yang baru, yang kayaknya baru kolaborasi antara bank sama YTB. Jadi ketika teman-teman daftar beasiswa YTB kan ada aplikasinya itu. Ada aplikasinya. Nanti di sana ada beasiswa YTB, kemudian juga ada juga beasiswa ISDB atau yang bank itu. Jadi teman-teman nanti ketika udah buat akun itu nanti ada informasi, sering cek itu akun, biasanya ada informasi beasiswa tentang di sana, untuk di sana. Itu S1, S2, S3 yang saya tahu. Tapi untuk yang bank ini dia lebih ke ekonomi, matematika dan sebagainya. Kemudian sekarang kita fokus ke coach ya, coach university. Jadi yang saya sudah sebutkan tadi, kalau coach university ini kan kalau coach university yang saya dapat hari ini adalah beasiswa langsung dari universitasnya. Jadi kalau jadi gambaran sederhananya itu beasiswanya ketika ada project penelitian, ketika Anda masuk dalam universitas ini pasti Anda memiliki profesor, pasti Anda memiliki proyek penelitian. Jadi selama kita kuliah di Coach University, Anda harus menyelesaikan penelitian itu dengan profesor Anda. Kemudian di sana nanti ada beasiswanya kayak uang jajan, uang makan, kemudian uang living cost. Ya, seperti itu. Tapi kalau untuk tiket pesawat dan lain sebagainya enggak ada. Saya bisa share sih untuk apply-nya. Jadi kalau teman-teman pernah melihat beasiswanya Hungaria itu aplikasinya, sistem aplikasi dengan coach ini sama. Jadi dia milih dulu buat akun, kemudian milih dulu jurusan dan ininya, kemudian buat akun dan lain sebagainya. Oke. Jadi coach-nya tambahan sedikit untuk apa aja yang di cover di coach ini. Coach-nya mengcover kayak tuition fee-nya, kemudian uang jajannya lebih besar daripada YTB sih. Lumayan lah, cukup lah untuk nabung dengan makan. Kemudian living cost juga disediain sama mereka. Tapi kalau untuk tiket pesawat enggak disediain sekarang. Hari ini tiket pesawat ke Turki itu 3-4 jutaan. Visa juga ditambah. Seperti itu. Tapi ada kasusnya. Tapi untuk coach university, teman-teman bisa
contohnya kan tadi ada beasiswa YTB dengan coach ya. Jadi bisa daftar YTB lewat YTB masuk ke coach bisa, atau langsung ke coach untuk yang S2. Tapi kalau untuk S1 baiknya untuk langsung dari YTB ke coach, karena S1 di coach nggak ada beasiswanya. Jadi cuma S2 dengan S3. Oke, berarti kurang lebih kalau disingkat tahapan seleksinya sendiri untuk beasiswa KOC ini seperti apa ya Mas ya? Kalau kurang lebih itu lebih ke berkas, habis cepet banget seleksinya cepet banget. Saya gambarkan yang detailnya untuk tanggal-tanggalnya dulu di 2000 dia untuk di musim dingin atau di spring section ini yang saya ikuti hari ini, itu deadline-nya itu tanggal 30 Desember, deadline pengiriman aplikasi. Kalau misalnya di 30 Desember yang punya saya aja ya, yang kalau misalnya diterima itu pasti cepat dapatnya. Karena saya dulu kemarin ada saya sama teman saya 2 orang, ya 2 orang. Sama teman saya satu kamar, saya daftar dan teman saya juga daftar. Namun ketika itu yang cepat dapat informasi lebih lanjut tentang KOC, tentang informasi saya, karena alhamdulillah lolos gitu ya, lolos. Jadi 30 Desember 2020 saya daftar, udah apply, tanggal 27 saya apply, tanggal 30 deadline. Kemudian tanggal 5 Januari itu udah pengumuman kalau Anda seleksi bekas lolos. Kemudian minta wawancara, minta tes wawancara. Wawancaranya dari tanggal 5 sama tanggal 19, tanggal 10. Tanggal 9 Januari wawancaranya. Sudah wawancara, kemudian habis wawancara, pengumuman. Biasanya kalau misalnya sudah wawancara, dari tanggal 9 sampai tanggal 10-nya saya dapat email dari salah satu profesor di sana. Kalau ngomong singkatnya gini, dia bilang, saya atas nama profesor ini, saya melihat aplikasi Anda di fisika, saya ada penelitian penelitian saya tentang ini dengan ini. Kalau misal Anda berminat untuk gabung dengan saya, silakan, oke. Jadi aku bilang kan, ini kesempatan emas nih, kata aku kan. Ya udah, jadi aku bilang, ya udah, aku kirim email, katanya, ya oke, ya oke. Aku bilang kan, mau karena dia fisika. Mau kata aku kan, ya udah. Jadi ditunggu dari tanggal 10 Januari sampai 15 Februari. Itu nggak ada kabar, karena aku nggak lolos kan. Nggak ada kabar. Karena sebelumnya itu cepat kabarnya, dari pengumuman berkas, kemudian ke pengumuman wawancara, pengumuman ini itu cepat. Itu waktunya dempet dan cepat sekali. Bahkan aku sangat, ini cepat banget, ini orang nulisnya benar atau enggak ini. Aku sempat tanya, kayak dalam hati sempat kayak gitu kan. Kemudian nggak ada kabar, karena aku juga daftar juga beasiswa namanya di Thailand. Thailand tuh ada banyak beasiswa di Thailand. Ya, aku daftar, jadi tes wawancara juga di Thailand dan sebagainya. Nunggu Thailand, nunggu Turki. Akhirnya di bulan Februari 2021 baru aku dapat email dari sana. Katanya coba, jadi mereka langsung kirim LOA, kemudian LOA-nya dikirim, suruh minta tanda tangan. Kalau misal kita setuju untuk ngikutin ini, kita minta ditandatangani, kemudian dikirim balik secepat mungkin. Makanya saya langsung dapat itu, saya langsung kirim dan tanggal 15 sampai tanggal 19 itu proses pengiriman dan diskusi sama profesor itu. Tanggal 19 saya sudah kuliah. Maksudnya tanggal 19 orang sudah kuliah, udah masuk first meetingnya. Jadi saya ketinggalan sekali meeting jatuh lagi, sekali meeting. Jadi tanggal 15 pengumuman, tanggal 19 udah masuk ke ininya. Jadi memang cepat sekali kalau misalnya teman-teman lolos itu cepat. Dan untuk informasi aja, di coach ini baru 3 orang Indonesia. S1 1 orang, S2 1 orang, S3 1 orang. S3-nya udah mau tamat kayaknya, itu Mas Ajis. Yang S1-nya 1 orang atau 2 orang. Pokoknya sedikit. Jadi yang S1-nya anak Bogor, dia lolos dari YTB.
YTB. Tapi dia udah dapat. Jadi coach ini merupakan salah satu universitas terbaik. Sekarang terbaik di Turki nomor 1 dia. Jadi ketika Wah, teman-teman lolos dapat LOE-nya coach, masukkan ke YTB, kata teman aku itu pasti lolos. Pasti lolos. Tapi untuk S1 ya. oke. Kayak gitu untuk singkatnya untuk perjalanan di coachnya. Jadi ada tahap berkas, habis berkas habis interview face to face dengan profesornya, oke atau enggak. Kalau misalnya oke lanjut, kalau misalnya lanjut berarti kuliah sampai hari ini. Kalau misalnya enggak berarti ya enggak dapat. Oke, berarti siklusnya lumayan cepet ya dari satu tahap ke tahap yang lain sampai pengumuman sampai bahkan masuk kuliahnya sendiri ya Mas ya. Ya cepat sekali, cepat banget. Aku juga heran sih kenapa cepat banget ini. Wah, berarti ya memang harus selalu update sama informasi Update. juga. Soalnya kalau enggak mungkin bisa ketinggalan ya karena Mas Ari juga sempat ketinggalan kuliah satu kali meeting. Wah, Kuliah. lumayan juga sih itu. Tapi Jadi, mungkin pertemuan satu jadi baru di Turki perkenalan kan, juga ya. Iya? Ya, Mas? jadi pas di Turki itu kan waktunya kalau misalnya bedanya kita 4 jam ya. Jadi kalau misalnya di Turkinya, makanya saya tidur itu kadang-kadang malam sampai jam 3. Karena dia kadang-kadang masih online sampai malam. Jadi dikirim pengumuman kadang-kadang jam 2 malam Indonesia kan. Saya baru bangun pagi-pagi, lihat cek email, ada pengumuman lagi. Memang selisih Begitu, Mbak. berapa jam ya sama Indonesia, Mas, Turki? 4 jam. 4 kalau di Istanbul 4 sampai 5 jam sih, Mbak. Mereka yang lebih dahulu atau Indonesia dahulu ya selisihnya? Indonesia dulu. Karena kita pakai ya Indonesia dulu, Mbak. Indonesia dulu dia. Oke, menarik ya. Ada perbedaan waktu juga, jadi perlu banyak penyesuaian, perlu adaptasi juga gitu. Iya sih Mbak, aku butuh waktu 2 bulan untuk adaptasi dengan mereka. Tapi bahasa Inggris mereka itu enak, maksudnya pernah diwawancara sama orang Thailand, bukan yang ngejek atau gimana ya, tapi memang susah dipahami ya. Tapi kalau misalnya orang Turki ini memang dosennya kebanyakan dari MIT, kalau enggak dari Stanford, itu memang bahasa Inggrisnya enak didengar dan kita cepat ternyata ini yang diminta, ini dan diminta. Jadi lebih enjoy sih bahasa Inggrisnya. Berarti lebih nyambung ya untuk komunikasinya, jadi Nyambung ya, Mbak, nyambung. nggak miskom gitu. Apalagi Iya, Mbak, kuliah ya, benar-benar. kalau nggak nyambung itu bisa ini buyar semua ya. Paling bingung, Mbak. Oke, iya pasti bingung sih. Kuliah dalam bahasa Indonesia aja kita biasanya udah butuh waktu untuk memahami materinya itu sendiri. Ditambah ini kuliah pakai bahasa Inggris, terus ada perbedaan budaya juga, perbedaan waktu, pasti banyak perlu adaptasi. Iya benar, Mbak. Oke. Memang banyak sih. Aku nanya juga kepada alumni beasiswa yang lain itu dia bilang memang kita butuh adaptasi gitu. Jadi ya memang adaptasi dulu. Jadi bunggon dulu katanya. Oke, ini keren banget sih. Dari informasinya Mas Ari, KOC sekarang peringkat pertama. Soalnya jujur aja kalau untuk universitas di Turki aku juga belum begitu banyak tahu sih. Jadi di sini aku ikut belajar juga nih bareng teman-teman Deki sendiri, bareng follower-follower Deki di sini juga. Jadi sama-sama mendapat informasi yang baru gitu. Mungkin Benar, aku Mbak. mau ingetin Aku lagi nambah nih. sedikit ya. Oke, boleh Mas. Nambah sedikit. Jadi nambah sedikit tadi kan ada YTB, ada ISTB, kemudian ada jadi Turki ini banyak universitas-universitas yang memberikan beasiswa kayak coach gini, kayak Sabancı University, kemudian ada ITU, kemudian ada MITU dan lain sebagainya. Itu mereka memberikan beasiswa kepada mereka kepada kebanyakan kepada S3 atau S2, kebanyakan seperti itu. Tapi kalau untuk S1 memang nggak terlalu banyak, tapi ada ininya. Jadi teman-teman yang memang berniat untuk ke Turki mungkin bisa pantengin aja kampus mana yang dituju, kemudian cek juga beasiswa apa yang bisa di teman-teman dapat. Jadi kayak beasiswa dari universitas, beasiswa dari YTB atau dari bank sendiri, tergantung jurusan teman-teman sendiri. Itu sih Mbak sedikit.
Oke, berarti kita emang harus banyak cari informasi, khususnya bisa dari universitas-universitas di Turkinya langsung ya, Mas ya. Bener-bener Mbak. Oke, berarti ini mungkin bisa jadi masukan untuk teman-teman Deki juga, untuk follower barunya Deki. Kalau misalkan bagi yang berminat nih untuk kuliah melanjutkan entah S1 atau S2 atau S3, bisa juga cari opsi untuk kepoin dari universitasnya masing-masing. Mungkin aja mereka punya beasiswa tersendiri gitu dari universitas, seperti kasusnya Mas Ari ini gitu. Bener-bener. Oke, mungkin kita langsung ke selanjutnya nih yang aku penasaran juga. Kan biasanya untuk kita persiapan beasiswa S2 itu kan pasti lama ya Mas ya, seperti yang tadi kita udah bahas, sudah disebutin juga. Nah, kalau misalkan para scholarship hunter nih masih duduk di bangku kuliah, kira-kira apa sih yang bisa disiapin nih dari jauh-jauh hari, dari saat mereka masih sambil kuliah gitu, atau mungkin saat libur kuliah atau gimana gitu. Apa sih yang bisa banget udah Bener-bener. disiapin dari jauh-jauh hari? Oke, silakan Mas. Itu bagus tuh pertanyaannya. Jadi memang ada yang pertama ya bahasa Inggris ya. Kalau misalnya kita pengen belajar bahasa Inggris ya harus pakai bahasa. Kalau pengen kuliah dengan bahasa Inggris ya jelas harus bahasa Inggris. Atau memang ada beberapa negara yang tidak menyediakan, yang bisa tidak menggunakan bahasa Inggris kayak China, kemudian kayak Turki sendiri untuk S1 itu bisa nggak pakai bahasa Inggris. Tapi kalau mau kalau memang bahasa Inggris sih bisa, harus punya bahasa Inggris dulu ya. Sebenarnya apapun yang kalian punya, baik itu IELTS ataupun TOEFL, yang penting nilainya tinggi. Kayak TOEFL itu minimal 550 lah. Kalau misalnya IELTS itu misalnya 6,5 atau 6,5. nggak nggak kena sama profesornya, itu sudah di-cut sama orang-orang eh, awal kan. Jadi itu yang pertama, bahasa Inggris. Untuk bahasa Inggrisnya banyak sih caranya, ada yang otodidak dan lain sebagainya. Terserah teman-teman mau otodidak mau apa terserah. Yang penting tergantung minat dan bakatnya teman-teman. Kemudian juga yang paling pertama bahasa Inggris, yang kedua ada hal yang paling lumayan cukup penting dan sangat berpengaruh ketika beasiswa ini. Persyaratan umum kita udah tahu ya, persyaratan umum itu udah tahu kayak transkrip nilai bisa ditranslate dengan kemudian ijazah dan lain sebagainya bisa ditranslate, kemudian motivation letter. Motivation letter itu juga penting, cukup penting karena dia akan melihat visi misi kita ke depannya, apa yang mau kita lakuin. Kemudian juga habis itu motivation letter, kemudian CV dan lain sebagainya itu penting juga. Tapi ada yang cukup penting dan sangat berpengaruh, itu adalah publikasi. Publikasi itu penting sekali. Karena beberapa orang melihat dari track record kita, publikasi kita. Sejauh yang saya tahu itu ada beberapa teman yang lolos di universitas kayak beasiswa ternama, itu kayak Erasmus dan lain sebagainya. Itu mereka minimal memiliki publikasi minimal 1. Publikasi itu baik, usahakan internasional ya, usahakan internasional. Jadi publikasi, contohnya kalian punya tulisan kayak skripsi kalian sekarang, itu kan biasanya diterbitkan di kampus. Coba minta saran sama dosen pembimbing ataupun dosen pembimbingnya atau ketua jurusannya untuk diterbitkan untuk di luar. Itu persiapannya. Jadi bisa diterbitkan di luar, di conference kayak IOP dan lain sebagainya. Itu cukup membantu untuk teman-teman, untuk beasiswa tersebut. Beasiswa apapun sih, mereka rata-rata mencantumkan apakah Anda memiliki publikasi, walaupun di situ tulisannya opsional, tapi sangat berpengaruh ketika Anda memang memiliki track record menulis sangat bagus gitu ya. Itu cukup bagus loh kalau misalnya mau untuk publikasi. Jadi teman-teman yang sekarang untuk S1 minimal di semester 1, 2, 3, 4, 5 atau 6, 7, yang 8 pasti udah out kan. Jadi kalau bisa publikasi 1 minimal internasional, conference internasional, itu akan membantu teman-teman, sangat-sangat membantu ketika mau lanjut S2.
kalau misalnya nggak ada sekarang udah ini, coba di rehab sedikit, maksudnya untuk dimodifikasi sedikit, kemudian dipublish di jurnal-jurnal yang mungkin bisa terdeteksi sama internasional. Oke, berarti yang aku notice banget di sini publikasi itu penting banget ya, Mas. Berarti untuk Penting banget sih. kita bisa dapetin beasiswa gitu. Iya, memang kalau untuk publikasi itu penting. Ya aku ini kan tadi aku tekankan, memang bagi aku penting karena aku memang orang fisika dan orang ilmu pengetahuan, maksudnya orang murni ya. Jadi memang publikasi itu pengen ngelihat track record kita cuma nggak aktif aja cuma di akademik, tapi nulis juga aktif, kemudian ikut-ikut conference juga aktif. Kalau misalnya organisasi juga aktif, itu menarik juga, itu nilai plus buat teman-teman sih. Selain dari proposal riset, kemudian proposal riset juga penting loh. Jadi kita udah ada gambaran mau apa di sana, proposal riset apa yang mau di sana. Kemudian juga motivational letter juga penting. Untuk di coach sendiri ini ada jadi teman-teman bebas memilih tiga jurusan. Saya milih fisika, kimia, sama satu lagi teknik. Saya pilih teknik. Jadi kalau untuk motivational letternya di sana ada 3. Jadi teman-teman bisa ini kan sendiri. Jadi beda-beda. Ya, kalau bisa jangan sama. Kalau sama teman-teman bisa kebaca dari situ. Dan usahakan ketika nulis motivational letter itu jangan nyontek ataupun jangan minta kepada orang. Karena itu nanti mereka kebanyakan orang kan minta atau copy paste dari alumni sebelumnya. Jangan seperti itu, karena itu kurang etis. Jadi mereka bisa membaca atau mendeteksi dengan printing kalau Anda nyontek gitu. Itu kan gak enak banget ya. Iya, pastinya. Eh, itu udah pasti perbuatan tidak terpuji sih, mencontek juga. Jadi lebih baik dibuat sendiri dan juga dipersiapkan dari jauh-jauh hari nih teman-teman. Yang tadi juga bisa aku highlight nih, pokoknya minimal teman-teman harus sudah memiliki satu publikasi dan kalau bisa itu tingkat internasional. Dan juga teman-teman mungkin bisa pakai dari skripsi, terus tadi seperti yang sudah dijelaskan sama Mas Ari, bisa dikonsultasikan lagi ke pembimbing ini gitu. Nah, mungkin ini aku bisa sambil bacain pertanyaan dari teman-teman yang sudah ikutan live juga nih. Ada dari Mbak Nabilas. Boleh spill pertanyaan-pertanyaan saat wawancara atau saat face to face dengan profesor. Mungkin bisa dijelasin nih Mas, gimana sih kemarin dapat pertanyaan apa waktu interview, terus juga bisa diceritain secara garis besar tuh interviewnya seperti apa, juga cara waktu Mas menjawab nih, mungkin ada sedikit clue-clue untuk menjawabnya gitu, Mas, silahkan. Iya benar. Bagus itu pertanyaannya Mbak, makasih pertanyaannya. Untuk interviewnya tersendiri, tentu teman-teman kan sebelum interview sudah mengirimkan motivation letter, kemudian proposal kalau misalnya mereka minta, kemudian CV teman-teman sudah dilihat dan dibaca dan sebagainya. Berarti kalau misalnya itu udah fix, berarti teman-teman misalnya mereka tertarik, teman-teman akan diundang untuk interview atau wawancara untuk dapetin beasiswanya. Singkatnya untuk interview ini, list pertanyaan sebenarnya hampir sama semuanya sih. Teman-teman cari aja di Google, itu hampir sama semuanya. Pertama perkenalan dan lain sebagainya, semuanya itu hampir sama sih. Lihat dari pertanyaan-pertanyaan chevening dari UK, itu beasiswa UK itu ada juga. Kemudian juga beasiswa dari Turki, YTB ini ada list pertanyaannya ada juga. Tapi hal yang paling penting ketika teman-teman dapat dari wawancara itu adalah teman-teman harus persiapkan dengan matang sekali. Kalau bisa CV teman-teman udah di luar kepala, kemudian juga motivation letternya udah di luar kepala, kemudian juga publikasinya juga udah di luar kepala. Dan kalau bisa praktis sama teman-teman yang lain. Kalau untuk pertanyaannya sederhana sih, pertanyaannya kayak contohnya, kenapa kamu milih ke Turki? Kayak gitu, kenapa mau ke Turki? Kenapa harus jurusan ini? Kenapa nggak jurusan yang lain? Terus kalau misalnya sudah lulus dari Turki mau kemana? Lebih ke sini nanti, berarti itu nanti pertanyaannya dia dorong ke proposal riset kan. Kemudian juga biasa pertanyaannya
ya tentang berkaitan tentang biografi teman-teman lah pertanyaannya seperti itu. Dan kemarin aku udah alhamdulillah berapa kali wawancara kayak di Thailand hampir dua kali atau 3 kali itu interview, kemudian juga ada di Indonesia PDMSU aku juga wawancara. Yang paling penting adalah ketika teman-teman ingin wawancara, giring pewawancara, maksudnya bawa pewawancara itu interviewernya kepada poin yang teman-teman dianggap teman-teman ini unggul. Contohnya kayak aku kemarin di di Turki juga di Turki ini, kemudian juga di Thailand. Pertama di Thailand dulu. Di Thailand ini pure memang aku jawab untuk giring mereka kepada CV aku. CV aku adalah Mbak sudah baca kayaknya ya. Itu berkaitan tentang penelitian kemudian juga publikasi. Jadi ketika ditanya tolong perkenalkan diri Anda. Jadi aku udah sebut mention my name is Ahmad Nasari, I'm from ini, kemudian aku sebut juga mention juga tentang I have research about the photovoltaic, has published in journal science, dan mereka ketika aku nyebutkan has published, udah dipublikasi di salah satu jurnal, mereka itu langsung kayak ini, dia langsung bilang Anda tadi mention kalau Anda sudah terbitkan jurnal, coba Anda jelaskan tentang jurnal. Disuruh bahas tentang mereka minta gambaran sedikit tentang jurnal Anda. Kemudian yaudah pertanyaannya itu berkaitan semua tentang jurnal. Jadi baru pertanyaan pertama sudah aku giring ke jurnal aku. Jadi mereka jurnal aku udah aku paham lah karena aku yang buat kan. Jadi mereka sudah pertanyaan-pertanyaannya pasti berkaitan tentang jurnal. Pertama, coba Anda jelaskan tentang jurnal Anda, kemudian metode apa yang digunakan, instrumen apa yang digunakan. Itu berkaitan tentang jurnal, itu udah di luar kepala kita, dan kita bisa jauh sambil ketawa-ketawa kan. Jadi enak kayak gitu. Ya, jadi bisa lebih rileks sama lebih enak gitu ya waktu jelasinnya. Iya betul Mbak. Jadi bawa santai aja. Kepada ajak mereka ketawa kalau misalnya bisa ketawa, tapi kalau misalnya tidak jangan bikin bercanda yang sulit untuk dipahami mereka. Nanti teman-teman sulit juga kan. Kemudian di coach ini kan di coach ini interviewnya beda Mbak. Di coach interviewnya beda. Jadi kalau misalnya di Thailand kemarin face to face sama ini. Jadi kalau di coach ini interviewnya kayak Mbak ujian TOEFL IBT. TOEFL IBT itu kan kita dikasih soal, disuruh jawab rekamannya, kemudian dikirim ya. Kurang lebih seperti itu. TOEFL IBT. Jadi di coach itu juga kayak gitu. Jadi tapi bedanya dia dikirim dengan melalui dia ngeliat juga kita, kemudian pertanyaan itu tidak berkaitan dengan pertanyaan beasiswa. Aneh pertanyaan itu Mbak, kayak tanya hobi. Coba ditanya beasiswa, tanya hobi. Aku bingung pertanyaan. Jawab hobi. Apa hobi Anda? Memang aku pengen giring mereka kepada CV aku, dan pengen giring mereka kepada prestasi-prestasi. Jadi apa hobi Anda? Kau bilang berenang singkat banget membaca. Jadi aku bilang aku hobinya membaca, habis membaca berenang, nggak cuman membaca, tapi aku juga hobi riset. Dari riset ini aku menghasilkan beberapa paper ini dari penelitian sebelumnya. Jadi panjang ke belakang. Jadi itu dikasih waktu 2 menit untuk jelasin semua. Jadi memang ketika jawab kalau bisa memang langsung to the point, apa yang kalian mau tonjolkan dari yang kalian mau gitu ya. Yang kalian ingin tonjolkan dari yang kalian punya ini apa gitu. Oke, menarik banget sih waktu pas diceritain pertanyaannya itu mirip seperti TOEFL IBT, di mana kita dikasih waktu 2 menit. Ini juga sebenarnya mirip kayak IELTS ya Mas. Jadi ilmu kita belajar bahasa Inggris ini bisa berguna juga nih buat jawab interview ini. Benar nggak ya Mas kira-kira? Iya Mbak, sangat berguna ketika untuk jawab pertanyaan. Pertama kayak pattern di IELTS itu sangat luar biasa, kayak idiom-idiomnya itu sangat bagus untuk digunakan ketika wawancara. Tapi kalau bisa itu kan kalau di IELTS kan atau di TOEFL itu kan dia secara umum atau sains dan lain sebagainya. Tapi wawancara lebih ke spesifik diri dari teman-teman, kemudian apa teman-teman yang punya. Bagi aku TOEFL atau IELTS bagi aku sama sih, maksudnya
sama aja, maksudnya bahasa Inggris juga, yang penting ditingkatkan bahasa Inggrisnya, kemudian juga ditingkatkan menulis dan berbicaranya. Ya sama, ya tujuannya supaya bisa bahasa Inggris. Mbak, Wah, kalau kita salah satu ada yang keluar berarti nggak bisa masuk lagi nih Mbak ya. Mistikanya sepertinya masih ini sih, masih standby. Aku Cuman standby. off Oh, aja kamera standby. aja. Iya, wah Oh, ada aja standby. Mistikanya juga di sini. Oke, ngomongin tadi menarik banget waktu cerita tentang ini. Kita tuh bisa jawab interviewnya berdasarkan pattern-pattern IELTS. Nah, ini mungkin aku bisa kasih insight sedikit. Eh, Penting banget kita untuk belajar benar-benar juga di bahasa Inggrisnya, karena di situ tuh kita bakal dapet insight-insight yang mungkin kita nggak pelajarin sehari-hari, atau misalkan kita pelajarin di kuliah gitu sebelumnya. Jadi persiapan bahasa Inggris itu penting sekali, dan juga kalau mau khusus bahasa Inggris jangan lupa the key dong. Ya nggak, Dikira Mistika? gitu. Oh, betul, 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 betul. Ya, aku muridnya Oke. Mistika dari 2020, dan aku tiga bulan di Mistika. Mungkin Mistika bosen kan aku. Itu orang datang lagi, datang lagi, datang. Hmm, Mbak Mistika tahu sendiri lah gimana bahasa Inggris aku, ya masih masih di bawah standar, jelek kok. Yang penting udah sukses ya, Miss ya, udah kelihatan hasilnya dan sudah dapat beasiswa dan jadi kebanggaan Deki dong ya, Miss ya sekarang. Amin. Bahasa itu kan alat komunikasi. Kalau misalnya ada keterbatasan dalam sebuah komunikasi, bisa dimaksimalkan dari sisi yang lain sebenarnya. Dan banyak juga yang kita tidak perlu nggak usah perlu perfeksionis. Misalnya banyak juga yang member The Key misalnya dapat band score-nya dia 7,0. Kalau yang lagi nonton sekarang, maafkan aku jangan tersinggung ya, misalnya dapat 7,0 atau mungkin 7,5, tapi kurang beruntung karena beasiswanya nggak dapat. Rata-rata justru yang dapat itu nggak semuanya sih, tapi 6 atau 6,5, tapi bisa dapat beasiswa. Itu kan lebih lebih menyenangkan. Jadi kalau bisa sih dapatnya 7,5 tapi dapat beasiswa gitu. Nah, yang penting sebenarnya ya sesuai dengan syaratnya, memenuhi kualifikasi, habis itu bisa melanjutkan sesuai dengan ekspektasi masing-masing, itu cukup sepertinya. Karena nanti ada banyak hal yang harus ditaklukkan, dan sepertinya kalau sudah di sana dan ada di lingkungan itu pasti ngebusnya lebih cepat lagi. Ya kan Mas Ari ya? Sekarang mah udah terlatih dia Mbak Ica. Dulu cuma kelerengnya aja yang banyak. Iya, ini sepertinya kelereng ini legendaris sekali ya, Miss ya, untuk murid-murid sebelumnya. Kalau online Iya. nggak bisa, jadi aku nggak tahu. Itu ada pertanyaan Oke. dari Mbak Hol aku Batu Baca ya. Maaf Kak, Coba. kalau buat persyaratan beasiswa KOC University itu apa aja? Oh, udah tadi ya, buat kami yang masih SMA, yang mau S1. Oh iya, tadi aku sempat baca kalau nggak salah. Untuk KOC University itu kamu bilang untuk S2 sama S3 aja. Untuk S1-nya nggak ada ya? Untuk S2 dengan S3, untuk mereka menyediakan beasiswa dari coachnya sendiri. Jadi untuk S1 memang mereka tidak menyediakan beasiswa untuk S1. Tapi kalau untuk yang satu bisa ke coach university, tapi lewat YTB. Jadi kan aku udah sebutkan tadi kalau coach adalah sekarang terbaik di Turki. Kalau bisa dapat dulu LO-nya coach, itu dia masuknya di musim panas, musimnya di bulan September, dan YTB itu bukanya di bulan April, kalau nggak Februari, dan kalau nggak salah Februari sampai September. Jadi teman-teman bisa, kalau memang mau ke coach itu sangat bisa. Jadi daftar di coachnya dulu di periode musim panas, dimasuk di bulan Oktober, kemudian baru nanti sambil itu daftar di YTB untuk beasiswa coachnya. Itu bisa. Ada kok yang lolos kayak gitu. Oke, berarti tadi untuk Mbak siapa nih? Hall 029 tadi kalau bisa aku rangkum juga, kalau untuk dari SMA mungkin bisa dapetin LOA dari KOC University-nya dulu, kemudian mengajukan lewat YTB ya Mas ya. Iya benar. Oke, baik. Ini ada juga Kayaknya sih. tadi ada pertanyaan yang lewat deh, Mbak. Sebentar aku coba cek juga. Di Face to aku face sih dengan peserta atau saat itu tadi udah aku sebutin yang udah itu, ada. yang interview.
Sama ini ada sih tadi yang paling atas tuh, apa sih bedanya KOC atau YTB? Tadi sudah sempat di-mention, mungkin bisa di eh, kasih rangkumannya lagi Mas tadi. Mm-mm. Perbedaan Kalau KOC sama YTB. YTB itu beasiswa dari government, jadi memang nggak ada. Jadi YTB itu beasiswa dari government, jadi teman-teman kalau pengen daftar YTB langsung ke YTB, kemudian nanti aplikasi YTB ada namanya YTB Scholarship, kemudian nanti teman-teman milih kampus di sana. Dan nanti ketika milih kampus ada coach university juga milih kampusnya. Tapi kalau coach itu adalah kampusnya jadi kampusnya yang bisa langsung daftar langsung lewat kampus. Jadi gitu, jadi Oke. memang beda aliran, tapi kalau pengen beasiswanya ada dua-duanya untuk master dan PhD. Oke. Ini sebenarnya kita durasinya udah ini nih, udah di remind udah 1 jam, tapi masih seru. Mungkin masih ada lagi yang ingin ditanyain dari teman-teman Deki nih. Bisa langsung tanyain lewat kolom komentar. Atau mungkin Mistika ada yang mau ditanyain juga, Miss, terkait beasiswa ini. Aku sepertinya udah dulu deh. Kemarin tuh sebenarnya aku sama Ari udah ngomong panjang ya Ri ya. Kita udah video callan dulu sejam lebih malah kayak Mbak kita ngobrol-ngobrol sendiri berdua. Terus udah Oke. kayaknya dari aku udah Mbak Mungkin Ica. aku ada satu pertanyaan nih, siswa KOC ini sendiri. eh Oke, nggak apa-apa, Miss. Ada ya pertanyaan terakhir dari aku juga sama yang dari followers Deki sebelumnya juga ya, Miss ya. Sepertinya Miss sudah buka kolom Q&A sebelumnya, jadi aku mau tanya satu hal. Ini mungkin untuk esai nih, Mas. Kemarin waktu buat esainya itu bisa dikasih bocoran sedikit gak? Isinya tuh apa aja sih esainya sampai bisa lolos? Dan itu kan menarik juga gitu. Mm-mm. Untuk esainya Mbak, tunggu ya Mbak ya. Miss how are you katanya tuh. Kenapa? Suaranya ini buffering Enggak kah? itu. Ininya kayak mbaknya buffering tuh Mbak, Miss. Iya Mbak Ica ya. Mm-mm. Jadi kalau untuk Isenya. untuk menyusun motoretnya Mm-mm. ataupun motivational letternya ataupun esainya, jadi memang ada hal yang menarik di aku dan daftar kayak Chevening Scholarship, kemudian mereka meminta esai beda-beda, tapi intinya sama. Intinya itu adalah pengen melihat dari kalian punya apa, tujuan kalian apa, dan bagaimana kalian menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi memang untuk esai itu sendiri hal yang mungkin teman-teman bisa cek di Chevening, itu ada namanya STAR. STAR itu bagus sekali, kayak lebih rapi ketika kita menulis esai tersebut. Belum masuk deh, Miss. Mbak Ica belum kayaknya. Mbak Ica coba masuk lagi Mbak Ica ya. Terus kalau terkait dengan motletnya atau dengan esainya itu kan biasanya kita harus pinter-pinter untuk nulis supaya dari detik-detik awal itu saat kita membaca kalimat-kalimat umpama kurang menarik itu kan kayaknya sangat disayangkan sekali. Nah itu gimana caramu menarik perhatian di awal-awal atau kamu punya trik khusus pas waktu menulis Pak? Iya, yang pertama kita harus pertama yang sangat baik gitu ketika contohnya mau daftar beasiswa Turki, Miss tunggu dulu ya. Itu Putri katanya nggak bisa masuk, Miss. Putri? Kok Putri? Dia bukan Putri tau. Putri Mbak Ica. nggak Putri, bukan. Ada anak Deki dia bilang kok nggak ada sih streamingnya. Oh gitu kah? Ada dong harusnya. Ini pakai aku. Oke. Coba lihat Deki. Apa-apa nanti dia baru nyambung aja sendiri. Kalau terkait isinya gimana? Kalau di Chevening itu kan ada 4 isi ya. Kamu tadi kan nyenggol-nyenggol Chevening tuh. Kalau yang dipunyanya KUC University sendiri untuk scholarship, untuk KUC University scholarshipnya dia isinya bentuknya seperti apa?
perlu di ini nggak diurai dikit Eh, dong? iya, kalau misal esai itu penting juga, motivational letternya sangat penting. Eh, ada hal menarik dari Chevening Scholarship, itu dia menjelaskan bagaimana kita menyusun esai supaya jelas ketika orang baca itu udah kelihatan tujuan kita apa, mau kita kemana dan lain sebagainya. Itu untuk esainya. Teman-teman bisa lihat itu, cek itu star untuk Chevening. Dan untuk setiap beasiswa kan beda-beda ya, beda-beda maunya. Tapi intinya sama. Tapi tergantung, kalau bisa teman-teman baca dulu esai sebelumnya, esai yang sudah lolos dari contohnya beasiswa KOC. Mungkin bisa baca esai saya, kemudian juga beasiswa yang lain kayak AS dan lain sebagainya, Chevening baca dulu. Jadi teman-teman punya gambaran patternnya gimana nih, pattern penyusunannya gimana nih. Kemudian kalau misalnya udah dapet itu, ada hal yang menarik ketika kita, kalau aku sih pribadi, aku setiap beasiswa aku pasti nyebutkan atau mention di situ adalah nama profesor. Contohnya, jadi hamba Ica tuh. Iya, maaf semua ya teman-teman. Tadi aku ada masalah sama sinyal sedikit. Memang ini ya Nggak kendalanya apa-apa. kalau online. Bisa dilanjut, Contohnya Mas, gimana Mas Turi? tadi penjelasannya. Contohnya gimana Mas Turi? eh contohnya itu kayak aku pasti dalam esai aku itu menyebutkan nama profesor. Contohnya, aku udah nyebutkan nama Profesor A yang aku udah komunikasikan ke dia. Kemudian di dalam esai aku pasti nulis, Profesor A ini aku udah komunikasi dengan dia, dan di bala kami sudah berkomunikasi dengan baik. Pasti aku tulis dengan di proposal, di motivational letter aku sebut nama profesornya. Kemudian kalau misalnya kita sudah komunikasi dengan dia, dan katanya, sebut aja walaupun belum ada ini, cuman bahar ini bilang aja, saya sudah komunikasi dan salah satu profesornya welcome kepada saya, dan kemungkinan ketika saya lulus di sini dan akan dibimbing oleh dia. Kalau misalnya makanya sebelum daftar kita harus riset dulu tentang kampus mana, kemudian profesornya siapa, kemudian kampus mana dan profesornya siapa. Jadi ketika ke sana itu bisa langsung dapat nama-nama profesornya. Jadi nanti kita ada bahan untuk nulis di motivation letter, ini profesornya ini, profesornya ini. Jadi kirim email, kalau bisa kirim email kepada mereka, nama profesornya itu kirim email. Kemudian kalau misalnya dapat balasan yang tadi aku sebutkan, sebut namanya, kemudian sebut kalau misalnya kita udah berkomunikasi. Kalau misalnya belum disebut, kalau misalnya belum dibalas juga ketika kita mau apply atau deadline-nya sudah dekat, usahakan sebut juga namanya. Tapi bahasanya jangan kayak gitu, tapi sebut aja namanya. Saya lihat di sana ada profesor ini yang memiliki kredibilitas sangat baik di bidang fisika. Dan mungkin ketika saya lolos di sana, saya akan dibimbing oleh dia, dan saya akan meminta beliau untuk membimbing saya sebagai supervisor dan lain sebagainya. Gitu aja. Jadi ya memang kalau aku sih ininya pasti aku sebutkan nama profesor di sana. Nama profesor di sana, siapa orangnya, pasti sebutin. Ya itu sesuatu yang menarik. Terus ada sesuatu yang lupa belum kamu sampaikan, Ari. Kalau menurutku itu sesuatu yang unik, bukan unik sih, beberapa memang juga ada yang seperti itu, tapi jarang. Rata-rata kan durasi untuk ini, maksudku terkait durasi interviewnya. Berapa durasi interviewmu tuh? 2 menit. Kok 2 menit totalnya maksudku? Oh, Itu kayaknya total kemarin kita ngobrol relatif pendek kan? Jadi durasi yang di coach atau di mana nih, Miss? Yang di KOC. Kamu 2 kali interview atau 1 kali interview? Interview Satu kali. jadi Satu kali ya? kan ya 1 kali. Jadi dia pakai sistem komputer. Jadi kita direkam. Kalau misalnya udah dikirim email kan nanti notifikasinya. Jadi jangan langsung dibuka dulu, karena itu kalau misalnya udah dibuka itu langsung ngerekam, kita jawab gitu. Kita belum siap apa-apa. Nanti jangan dibuka dulu. Jadi nanti dia di situ ada ditulis sama dia deadline tanggal 9. Deadline tanggal 9. Jadi masih bisa kan disiapkan. Aku dapat tanggal 5, deadline tanggal 9. Oh, jadi aku aku siapkan 3 berarti, hari. Pak. Oke, maafkan aku ketukar sama beasiswa yang satunya kemarin sempat sharing. Berarti bukan KOC ya, yang durasi untuk durasi untuk interviewnya hanya 5 menit itu, bukan ya? Yang dari Korea Aku 5 berarti menit ya? sih, Miss. 5 menit berarti bener 3 hari doang kalau gitu.
Total 5 menit tapi ada kan beberapa pertanyaan. Dalam? ya totalnya 6 menit tapi cuma 3 pertanyaan. Iya, 3 pertanyaan itu yang mau tak suruh kamu untuk sampaikan tuh 3 Ya, pertanyaan. cuma tiga pertanyaan itu kayak pertanyaannya itu tidak yang aku udah pelajari kayak perkenalan, kemudian riset dan lain sebagainya. Tapi itu penting juga ketika kita udah pelatihan tentang itu penting. Maksudnya ketika kita udah latihan seperti itu, jadi mereka jawab nanya apa, kita giring kepada jawaban yang kita mau inginkan. Kayak tanya tadi, ditanyain hobi, hobi. Miss ditanyain hobi apa Miss jawabannya? Hobi membaca, hobi berenang, hobi. Masa aku nyebutin berenang, jogging, membaca, main bola, main futsal kan lucu jadinya maksudnya. Jadi memang aku sebutkan membaca, nggak hanya membaca, tapi saya juga aktif meneliti dan menelitinya menghasilkan ini. Jadi agak panjang dikit aja. Oke. Ada pertanyaan nih dari Aini N1. Pertanyaannya untuk beasiswa KOC yang S2, apakah harus linear dengan jurusan S1-nya? Ada nggak temenmu yang dia wordy juga terus habis itu nggak linear gitu? Gimana responnya atau gimana, Rik? Yang hal paling penting ketika beasiswa itu banyak orang-orang yang tidak linear. Banyak orang-orang yang berhasil itu tidak linear komis. Kayak contohnya yang untuk di coach sendiri, yang paling penting adalah profesornya memang. Yang paling penting memang profesornya. Jadi ketika sudah face tuh udah profesornya tertarik sama kita dengan profesor sudah tarik sama kita, kemudian mereka welcome, ya udah pasti insya Allah, walaupun nggak linear pasti dapat. Tapi nggak linearnya nggak jauh-jauh banget ya. Contohnya kayak fisika terus ngambil ekonomi atau akuntansi, itu kan pusing juga nanti benang merahnya di mana. Yang penting ketika mau linear, nggak mau linear, contohnya ada benang merah yang kita bisa tarik di situ. Contohnya kayak pengalaman kerja kita udah pernah di bidang kita yang nggak linear itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya nggak ada, itu agak sulit narik benang merahnya. Jadi kita mau kemana mereka bingung nanti jawab ininya. Ini ada temenmu yang sekelas nih dari Mbak Putri yang kamu bilang dia mirip sama Mbak Ica tuh. Yang paling bawah nih, ini dari Jember nih Mbak Ica. Dia jagonya TikTok tuh Mbak Ica. Kalau di kelas tuh main TikTok terus. Sama siapa ya dulu temen kelas? TikTokers. Iya, buat menghibur. Pertanyaannya katanya Mbak siapa namanya? Katanya dia protes tuh, katamu nggak ada biaya administrasi untuk pendaftarannya, tapi katanya dia ada. Gimana tuh, Ri? Ya memang ada beberapa jurusan yang ada biaya adminnya, Miss. Jadi aku memang fisika itu yang kayak jurusannya Putri itu memang nggak tahu, memang ada ekonomi juga ada, Miss, ada bisnis itu dia minta application fee itu lumayan, 1 juta, nggak tahu berapa. Aku nggak sempat kesana, emang gratis ya, jadi nggak sempat meriksa itu, jadi memang aku gratis ya udah. Dan kuotanya memang sedikit Miss, untuk coach ini sedikit, dan aku cuma 5 orang. Itu 5 orang yang diterima. Memang ketika itu yang open profesor cuma 5 orang, jadi yang diterima memang 5 orang. 5 itu seatnya khusus yang dari Indonesia atau untuk dunia? Sedunia. Enggak. Untuk semuanya. Kalau yang penting memang ketika ada profesor yang kosong, berarti dia butuh mahasiswa 1 orang. Gitu aja. Kalau misalnya ada 1 kosong, berarti dia butuh mahasiswa 1 orang. Oke. Jadi kalau misalnya nggak dapat profesor, itu nggak dipastikan nggak lolos coach. Baik, Cak. Kalau aku nanya lagi ya, kalau terkait untuk pembiayaan yang itu kan di fully funded ya. Untuk biaya kedatangan itu tercover juga nggak? Terus apa untuk biaya ini kan biasanya kalau untuk pertama kali datang itu kadang kita bingung untuk ini itu. Itu tercover juga nggak, Rik? Kalau untuk beasiswa YTB itu di cover, Miss. Tapi kalau untuk coach itu enggak. Jadi ketika datang ngurus ini, bulanan langsung keluar. Jadi langsung kalau contohnya hari ini kalau misalnya masuk di September, itu nanti kalau misalnya datang kemudian mereka menyediakan langsung di surat itu disediakan untuk living cost, sudah disediakan di kampus dengan biaya sekian, dengan udah. Jadi ketika datang ke sana langsung masuk ke coach, makanya
masuk ke coach, makan dan lainnya di sana, nanti bulanannya langsung keluar. Makanya untuk mungkin agak modal dulu sih, agak modalnya sedikit untuk pegangan, jangan sampai sakit atau gimana kan di sana. Ada duit kan bahaya Jangan sampai juga. sakit. Oke. Mbak Ica, kayaknya ngobrolnya terlalu seru, tapi durasinya terlalu panjang banget. Ini kayaknya udah sejam lebih, nanti Ari keburu ngantuk. Bukan Ari yang ngantuk mah Mbak Ica itu matanya udah ini. Enggak, Wis. Ini emang seru banget sih dari tadi. Terus kayaknya member Deki banyak yang antusias nih ya. Pengen apply di beasiswa ke Turki ini. Jadi semangat juga nih aku. Hmm, Oke, mungkin Oke. kita bisa ke closing aja nih, Miss. Atau Statement gimana? aja. Mm-mm. Boleh? Oke. Mbak Ica yang tutup, tapi sebelumnya aku mau minta maaf dulu atas ketidaknyamanannya sedikit karena tadi aku di luar ekspektasi, harusnya aku bisa ikut aktif join, tapi kenyataannya saya nggak bisa ikutan terlalu aktif, jadi mohon maaf atas yang satu itu. Nanti insya Allah di lain kesempatan ya. Selanjutnya saya serahkan ke Mbak Ica. Monggo Mbak Ica. Oke, mungkin dari kita tadi udah bincang-bincang seru banget nih tentang KOC, bisa ada beberapa yang aku highlight sedikit. Jadi pokoknya untuk persiapan beasiswa, mau persiapan beasiswa apapun, pasti kita persiapannya panjang. Dari Mas Ari sendiri udah disiapin dari 2019, dan juga perlu persiapan bahasa yang matang juga. Terus untuk terkait beasiswa KOC ini sendiri, untuk tadi ada insight terkait interview. Untuk interview, teman-teman usahain udah dihafal CV, juga motivation letter ya, supaya nanti kalau di interview bisa menjawab dengan lancar. Seperti itu. Dari aku cukup. Mungkin dari Mas Ari ada nih pesan-pesan untuk teman-teman scholarship hunter nih yang mau berjuang buat dapetin beasiswa KOC ini apa gitu. Bisa kasih semangat untuk teman-teman juga. Sebelumnya tadi aku lupa ucapin juga makasih juga Miss udah ngundang untuk diskusi ini kepada Deki juga yang udah, aku juga alumni Deki. Makasih. Mungkin di lain waktu kita bisa bahas lagi atau gimana mungkin sharingnya. Kemudian juga untuk teman-teman yang sedang hari ini sedang kejar beasiswa, yang teman-teman perlu sadari bahwa kesannya kita butuh waktu untuk nulis motret, nulis proposal, nulis buat aplikasi fee-nya, buat aplikasinya, itu butuh waktu. Jadi ketika teman-teman nggak spend waktu yang banyak untuk itu agak sulit untuk dapat ya. Apalagi kalau misal bahasa Inggrisnya masih kurang juga. Jadi memang kalau misalnya mau, ya memang harus nyediain waktu ya full lah, kayak totali gitu, kayak kita totali untuk memang benar-benar mau beasiswa yang kayak gitu. Jadi saran aku sih lebih ke coba semua beasiswa, jadi teman-teman bisa patternnya gini, oh dia patternnya gini. Jadi teman-teman banyak pelajaran ketika ada orang bicara tentang Max, teman-teman tahu nih ternyata beasiswa Max kayak gini. Aku pernah daftar beasiswa Max, tapi beasiswa Max itu pentingnya ada profesor. Aku udah email semua profesor di sana, nggak ada yang dibalas, kagak jadi daftar. Oke. Kagak jadi Tapi daftar. sebenarnya kalau Max Jadi itu seru juga ya. Nanti di sana kan ada pembekalan bahasanya dulu setahun, jadi bisa lama-lama di sana kayaknya. Pembelajaran budayanya luar biasa itu nanti. Itu harapannya Bakal asik banget. harapannya Mbak Ica itu. Kalau nanti ke Korea gitu ya, Mbak Ica ya. Yang utama ada bonus itu belajar bahasa. Soalnya kalau belajar kuliah aja udah pusing, Miss, jujur aja. Oke. Benar. Itu ada pertanyaan Jadi kayak keren gitu aja sih sebenarnya kalau dari aku. Putri tuh. Ada pertanyaan keren dari si Apa? Eka tuh sebenarnya, si Putri dari Jember tuh. Dia nanya lagi tuh Apa? sebenarnya. Mau dijawab atau biarin aja, dikepoin aja di ini aja di ini. Panjang Pertanyaannya apa, banget Miss? udah. Pertanyaannya itu tipsnya di profesornya gimana dong, Ri, katanya dia. Seru banget sih ini. Dia tuh udah sering itu, Miss. Udah sering dia tuh. Biarin aja, biar dia cari sendiri. Oke, setuju. Nanti kita bahas di lain kesempatan. Kalau misalnya ada kesempatan gini, Dik. Kadang-kadang itu kan ada banyak hal yang nanti mungkin bisa di-share setelah kamu menyelesaikan studimu ya. Itu pasti ada banyak hal yang luar biasa sekali. Ternyata bagaimana ini itunya itu wow sekali. Nanti setelah selesai studimu, kalau ada kesempatan kita coba sharing lagi nanti ya. Ya boleh, Miss, Berarti boleh. Jadi ya tadi sih banyak sih, Miss. Ada juga Eko itu Erasmus, Miss. Erasmus Mundus dia. Wow, kayak Mas Hilmi ya, Miss ya. Iya, kayak Mas Hilmi.
Kemarin sudah sempet chat sama si Eko Lebaran sama terus ngobrol-ngobrol yang itu. Nanti insya Allah kalau dia punya kesempatan kita sharing juga Sebelum dia berangkat, Miss. Sebelum dia berangkat. sebelum berangkat. Ya Oke. kayak gitu aja sih Mbak Ica, Miss Tika, makasih banyak. Yang penting yang kalau Mbak Ica kan hari ini sedang sedang on fire untuk scholarship-nya. Jadi ya memang perbanyak referensi untuk daftar apa aja. Hari ini sedang buka itu ASEAN scholarship dari Thailand. Itu lumayan tuh Mbak. Lumayan gajinya. Wah, itu Pokoknya di notes banget. Pokoknya Iya, Miss. jangan menyerah dulu Mbak Ica. Biasanya satu kali gagal itu kadang-kadang kalau nggak pernah ada kegagalan dalam kehidupan kadang-kadang aku gagal gitu. Itu harus dilanjutin terus. Soalnya beberapa kali kegagalan itu wajar. Ada yang sampai 3 kali, 5 kali. 3 kali mah biasanya dikit ya, Rik, ya. Ada yang 5, 10, belasan gitu itu Dikit, baru dapat. Jadi kalau dikit. bisa jangan turunkan Jadi aku target, kemarin tetap ke kan sasaran nggak aja. lolos 5 kali itu Miss ya. Nggak Hmm. lolos 5 kali. Ternyata ada temen yang nggak lolos itu sampai 20 kali Miss. Aku pikir ini baru 5 kali, dia 20 kali coy. Lakmu Jadi berarti ya besar deh. semangat lagi. Oke. Kayaknya makin enak Cucuku. Miss, nanti makin nggak bisa tidur nanti. Ya udah, kita tutup aja. Iya, Iya, ini oke, seru oke. banget soalnya diskusinya ya. Teman-teman di sini juga antusias. Terus Mistika juga tadi pertanyaannya seru-seru banget ya, bakal ngebuka insight kita banget gitu. Mungkin sampai di sini aja untuk acara sharing session kita kali ini. Untuk Mhm. pertama-tama aku ucapin terima kasih juga untuk Mas Ari sudah bersedia untuk sharing-sharing sama teman-teman di sini, sama aku juga khususnya karena aku juga masih belajar sama Mistika juga. Kemudian juga makasih untuk Mistika sudah memfasilitasi kita untuk sharing-sharing hari ini nih. Seru banget. Jujur aku senang banget dapat kesempatan bisa tanya-tanya langsung sama Mas Ari dan dapat banyak banget insight hari ini. Pastinya teman-teman juga dapat banyak insight. Jadi pastiin teman-teman stay tune di Instagram dan juga semua sosial media Deki karena insya Allah bakal ada acara sharing session selanjutnya ya Miss ya. Harus diagendakan Insya Allah. karena Mm-mm. teman-teman pada nunggu nih sepertinya. Dan mungkin nanti bisa ikut aktif juga teman-teman yang lain atau mungkin bisa ikut ini bisa kasih sumber juga kayak Mas Ari gini gitu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Jangan lupa warahmatullahi kelas wabarakatuh. online akan dibuka, kelas offline insya Allah akan dibuka tanggal 28 Juni dan tanggal 28 Juni juga ada kelas online malam. Masih Yang mau ada kelas malam, ayo masih di gabung kelas Pare kan Miss? malam. Masih tetap di Pare. Tetap di Pare mau Iya. kemana coba? Bagus lah. Oke, siap. Ikut kelas Kalau nggak karena baca, aku juga masih lihat. ada di kelas. Teman-teman, Kalau barangkali nggak bisa baca itu sekelas lihat bahasa sama. Inggrisnya Mistika itu. Keren banget itu bahasa Inggrisnya Mistika. Wah, Oke, pastinya gitu. bisa dilihat sih di sosial medianya Deki. Keren banget. Gila. Oke, aku tutup ya Baiklah, kita Miss ya. tutup Makasih dengan banyak. bacaan. Alhamdulillah, Alhamdulillahirobbilalamin. alhamdulillahirobbilalamin. Semoga ilmunya Alhamdulillahirrahmanirrahim. bermanfaat. Terima kasih Mbak Ica, terima Oke, kasih Mas terima kasih Ari. teman-teman yang udah datang. Kasih Assalamualaikum. semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Are you sure want to end your live video? And